Wali Kota Banda Aceh meminta warga waspada karena maraknya pencuri besi di Banda Aceh. Lembaga penjamin simpanan LPS tetapkan 25,96 miliar untuk bayar dana nasabah BPRS Gayo. Di balik keindahan Pulau Sabang, ada yang dilupakan banyak orang, yaitu menjaga dan merawat kembali surga di ujung barat Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Kompas Aceh hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari ibu kota maupun daerah. Bersama saya Rizka Devinul, Kompas Aceh selengkapnya independen, terpercaya. Kita awali dengan informasi pertama. Saudara Wali Kota Banda Aceh meminta warga waspada karena maraknya pencuri besi di Banda Aceh. Warga diminta segera melapor ke pihak berwajib jika menemukan adanya pelaku pencurian. Maraknya kasus pencurian besi di Banda Aceh menjadi perhatian khusus Wali Kota Banda Aceh dan meminta warga untuk lebih waspada. Jika perlu, warga meminta mengaktifkan kembali jaga malam untuk mengatasi maraknya pencurian tersebut. Namun, Wali Kota meminta warga tidak main hakim sendiri. Jika menemukannya, segera laporkan atau membawa langsung ke pihak berwajib terdekat, seperti Polsek dan Polres. Warga yang meninggalkan kediaman atau rumah dalam keadaan kosong juga diminta berhati-hati, selalu menambah pengamanan pintu hingga tidak menyimpan barang berharga di rumah jika ditinggalkan terlalu lama. Pencuri besi ini sudah merambah ke wilayah Kota Banda Aceh, jadi artinya ini kan juga menimbulkan keresahan. Memang keterbatasan anggaran yang kita punya masih terbatas untuk bisa memasang CCTV secara menyeluruh di kota. Mengingat CCTV juga bagian dari pengawasan yang bisa kita lakukan untuk antisipasi para pencuri-pencuri besi. Tetapi memang yang paling penting adalah bagaimana melakukan pengawasan yang bisa dilakukan dari kampung. Maraknya kasus pencurian besi di Banda Aceh diperkirakan tidak hanya dilakukan oleh orang Banda Aceh saja, namun juga orang luar Banda Aceh hingga adanya penampung barang-barang tersebut. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, saudara, Lembaga Penjamin Simpanan LPS menetapkan simpanan layak bayar bagi nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Gayo Perseroda Takengon Aceh Tengah sebesar 25,96 miliar dari total simpanan 29 miliar. Penetapan ini dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan OJK mencabut izin usaha BPRS pada September lalu. Lembaga penjamin simpanan bergerak cepat menyelesaikan pembayaran dana nasabah BPRS Gayo Perseroda pasca izin usaha lembaga keuangan itu dicabut izin usahanya pada September 2025 lalu. Saat ini yang telah dinyatakan simpanan layak bayar sebesar 25,96% dan ada 3,6 miliar lagi yang sedang dalam proses verifikasi dan rekonsiliasi oleh tim LPS. Kepala Kantor Perwakilan LPS 1, Muhammad Yusron mengaku proses pembayaran sudah dilakukan sejak pertengahan September 2025 lalu. Proses pembayaran yang cepat, kata Yusron, untuk menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang telah dilikuidasi. Kepada masyarakat, khususnya nasabah BPRS Gayo, diharap tetap tenang, menunggu hasil penetapan simpanan oleh pihak LPS. Ya, saat ini BPRS Gayo kan sedang proses likuidasi oleh tim likuidasi yang ditunjuk oleh LPS. Kita masih menunggu proses likuidasinya. Nanti tim likuidasi yang akan mencairkan aset-aset tersebut untuk membayar kewajibannya. Jadi memang prosesnya masih cukup panjang. Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan juga melaksanakan pembayaran klaim penjaminan pada 3 bank yang telah dicabut izin usahanya, yaitu BPR Harkat Aceh Besar, BPR Aceh Utara, dan BPRS Kota Juang Biren. Lembaga penjamin simpanan dapat melakukan klaim penanganan simpanan nasabah bank yang terlikuidasi sesuai syarat penjaminan simpanan LPS, yaitu tercatat dalam pembukuan bank. Tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan tidak terindikasi melakukan kecurangan atau terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan. Sementara nilai simpanan yang dijamin per orang per bank adalah 2 miliar rupiah. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh.
Sementara itu, saudara, kantor wilayah Bea Cukai Aceh memusnahkan berbagai barang hasil penindakan. Ada jutaan batang rokok ilegal, iPhone, serta sepeda motor Harley Davidson. Pemusnahan ini dilakukan sebagai upaya tegas Bea Cukai memberantas peredaran barang ilegal dan penyeludupan di wilayah Aceh. Pemusnahan barang hasil tangkapan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bea Cukai Letjen TNI Purnajaka Budi Utama di halaman kantor wilayah Bea Cukai Aceh. Dari 665 kali penindakan hingga Oktober terhadap rokok ilegal dengan nilai barang mencapai 5,47 miliar. Serta narkoba dengan nilai barang mencapai 15 triliun yang terdiri dari sabu, ganja, hingga kokain. Selain itu ada barang-barang mewah yang masuk dari negara tetangga melalui jalur laut yang tidak resmi dan tidak dilengkapi dengan surat-surat lengkap seperti motor hingga handphone. Barang bukti yang sudah ada itu kan rokok. Ya, mayoritas ini adalah rokok impor, ya. Karena kalau dilihat rokok impor ini banyak masuk dari perairan Selat Malaka, ya. Tentunya mungkin dari rekan-rekan wartawan sudah bisa menduga ya dari mana rokok itu masuk, gitu ya. Apakah itu dari Malaysia ataupun dari negara-negara lain, ya, melalui perairan Selat Malaka. Ketika dia masuk ke ke pelabuhan tikus, ya, kita mendapat informasi dari masyarakat, ya, kita akan tindak lanjuti. Ya. Masyarakat juga diminta melapor ke petugas terdekat bagi yang mengetahui adanya praktek pelanggaran di lapangan, baik rokok ilegal hingga barang-barang lainnya yang diselundupkan melalui jalur laut. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, setelah jeda berikut ini, Kompas Aceh akan hadir dengan berbagai informasi. Aswin Surya resmi terpilih sebagai Ketua DPD Partai Hanura Aceh periode 2025-2030. Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara, Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Hanura Aceh menggelar musyawarah daerah sekaligus musyawarah cabang di Banda Aceh. Aswin Surya resmi terpilih sebagai Ketua DPD Partai Hanura Aceh periode 2025-2030. Musda DPD Partai Hanura Aceh dibuka langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura Ahmad Mukawam di Hotel Grand Aceh Syariah Lamdom, Banda Aceh. Agenda selain memilih nahkoda baru partai 5 tahun ke depan, DPP Hanura juga melakukan konsolidasi dengan seluruh DPC. Aswin Surya yang mendaftar sebagai calon ketua DPD Hanura Aceh yang baru terpilih secara musyawarah mufakat dan memimpin DPD Hanura Aceh 5 tahun ke depan. Pasca pemilihan, seluruh DPC Partai Hanura Aceh selanjutnya bertemu dengan Ketua Umum Partai Usman Sabta Odang atau OSO. Pertemuan ini sebagai konsolidasi DPP dengan DPC. Kata OSO, mekanisme ke depan seluruh DPC dapat berkomunikasi langsung dengan DPP baik melalui DPD atau tidak. DPC katanya juga berkomitmen untuk membentuk ranting di seluruh DPC. Ngurusnya ini sekarang pertama hubungan langsung antara DPP dan DPC. Baik melalui DPD maupun tidak melalui DPD. Kenapa? Karena memang ini adalah tekad bagaimana mekanisme kita ke depan. Sasarannya adalah membentuk ACPAC dan ranting tugas DPC itu. Dan itu mereka sanggup dan menyatakan siap. Dan terus terang saja, mereka dengan tulus di sini. Sama dengan daerah-daerah lain. Begitu. Hanura DPP harus mendukung daerah-daerah, terutama daerah Aceh sebagai daerah yang nomor 1. Aceh ini yang paling ujung. Jadi ujung sampai buntut. Ya kan? Dari ujung sampai buntutnya. Insya Allah percayakan kepada mereka. Percayakan kepada DPC, baik melalui DPD atau langsung kepada DPP-nya. Dari Musda Aceh, Partai Hanura meminta seluruh kader memperkuat konsolidasi hingga ke akar rumput. Konsolidasi ini sekaligus persiapan menyongsong pemilu 2029 mendatang, dengan memperkuat basis di daerah yang akan menjadi modal untuk kemenangan pada pemilu yang akan datang.
Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Sementara itu, saudara, banjir melanda 3 kabupaten di Aceh sejak 2 hari terakhir. Dinas Sosial Aceh salurkan 3 truk bantuan logistik Rabu pagi. 3 kabupaten yang terdampak banjir diantaranya Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya. Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial bergerak cepat menyalurkan bantuan masa panik untuk korban banjir di wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh. Sebanyak 3 unit truk bantuan logistik disalurkan menuju 3 kabupaten yakni Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya. Tim bantuan Dinas Sosial itu langsung dilepas Ibu Gubernur Aceh di halaman kantor Dinas Sosial. Bantuan yang dikirim berupa makanan ringan siap saji terdiri dari beras, minyak goreng, mie instan, telur, serta selimut dan pakaian layak pakai untuk kebutuhan korban banjir. Nantinya bantuan itu akan diterima langsung oleh pemerintah setempat dengan harapan agar bantuan itu diberikan tepat sasaran. Banjir yang melanda 3 kabupaten itu telah terjadi sejak Senin kemarin. Akibat tingginya curah hujan sejak beberapa hari terakhir sehingga menyebabkan ribuan kepala keluarga terdampak. Ini akan kita serahkan di Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Aceh di Kabupaten Nagan Raya. Dan bantuan ini akan diterima nantinya oleh Bupati Wali Kota dengan harapan ini bisa disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di lokasi musibah banjir. Yang kita antarkan itu isinya ada sandang dan pangan. Jadi ada pakaian, ada anduk, ada mukena, ada kain sarung, kemudian ada baju koko, kemudian ada makanan siap saji. Jadi kita memastikan masyarakat yang terdampak daripada banjir di masa panik ini ada sesuatu yang dapat dimakan dan kita memastikan semua masyarakat itu tercukupi kebutuhan pangan. Dinas Sosial Aceh juga meminta petugas Tagana dan pilar-pilar sosial kabupaten setempat siaga penuh, dikarenakan kondisi banjir yang tidak bisa diprediksi akibat tingginya curah hujan. Selain itu, Dinsos Aceh juga berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Aceh dan Polda Aceh untuk mengatasi bencana banjir di wilayah Aceh. Zikri Maulana, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, saudara, Rumah Garam Aceh meluncurkan program Corporate Social Responsibility atau CSR untuk memberdayakan petani garam dan masyarakat desa. Setiap pembelian bahan baku garam akan menyumbang Rp200 untuk Koperasi Merah Putih. Program ini diharapkan dapat menghidupkan kembali potensi ekonomi dari sektor garam lokal. Skema penyaluran dana CSR kepada Koperasi Merah Putih ini dilakukan dengan pola kemitraan antara rumah garam dan petani garam. Rumah garam menyuplai garam dari petani ke Koperasi Merah Putih untuk dijual dan selisih Rp200 hasil penjualan menjadi CSR ke Koperasi Merah Putih. Rumah Garam Aceh menjadi mitra utama bagi setiap Koperasi Merah Putih di Aceh dalam menyuplai bahan baku garam. Ketua Rumah Garam Aceh, Teguh Tan Sri Jauhari, menegaskan program CSR ini akan memberdayakan petani garam lokal agar pendapatan mereka meningkat, sekaligus menghidupkan kembali potensi ekonomi dari sektor garam. Rumah Garam mengambil inisiasi untuk memperluas jaringan pemasaran melalui program CSR-nya Rumah Garam Aceh. Rp200 setiap kilonya kita sumbangkan ke Koperasi Merah Putih. Dengan program CSR ini kita harapkan potensi pergaraman di Aceh, garam lokal bisa berdaya, sehingga dengan berdaya mereka secara bertahap kita tingkatkan kualitas dan mutu daripada garam lokal tersebut, sehingga garam lokal ini bisa bersaing secara nasional. Kata Tan Sri, Rumah Garam Aceh menargetkan dapat menyalurkan garam lokal ke seluruh jaringan Koperasi Merah Putih di setiap desa yang ada di Aceh, sehingga mampu menekan masuknya garam luar ke pasar lokal Aceh. Pasalnya, di Aceh besar saja ada sejumlah kawasan yang menjadi sentra produksi garam, seperti di Kecamatan Baitusalam, Pulau Aceh, dan Lung. Mustajab, Kompas TV, Aceh Besar. Saudara, setelah jeda berikut ini, Kompas Aceh akan hadir dengan berbagai informasi. Di balik keindahan Pulau Sabang, ada yang dilupakan banyak orang, itu menjaga dan merawat kembali surga di ujung barat Indonesia ini.
Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara, berada di ujung barat Indonesia, Provinsi Aceh dikenal dengan sumber daya alam dan wisata baharinya. Salah satunya Pulau Sabang. Keindahan Laut Sabang menyimpan sejuta pesona. Namun di balik keindahannya ada yang dilupakan banyak orang, yaitu menjaga dan merawat kembali surga di ujung barat Indonesia ini. Ya, kalau terumbu karang ini rusak, yang pertama mungkin kejernihan air di pesisir itu ya terdampak. Karena memang yang membantu polutan-polutan di laut itu juga menjadi nutrisi bagi polip atau karang, hewan karang yang ada di terumbu karang. Jadi memang kalau kurangnya terumbu karang pasti akan merusak ekosistem yang ada di pesisir laut sini. Menuju ke kota Sabang dari pusat ibu kota provinsi akan menghabiskan waktu hingga 2 jam perjalanan dengan menggunakan kapal Roro. Wisata bahari merupakan salah satu yang paling dicari oleh wisatawan jika berkunjung ke Sabang. Tak heran, setiap tahunnya wisatawan dalam dan luar negeri menyambangi Pulau Sabang untuk menikmati pesona dan keindahannya. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk kota Sabang pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 44.040 jiwa. Secara geopolitis, kota Sabang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara-negara lain seperti dengan India, Malaysia, dan Thailand, serta merupakan jalur pelayaran internasional bagi kapal-kapal yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia. Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh, Kota Sabang, merupakan kawasan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57 Kepmen KP 2013 tentang Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh, Kota Sabang di Provinsi Aceh. Wilayah Pulau Weh didominasi oleh ekosistem terumbu karang di hampir seluruh bagian pesisirnya. Di wilayah ini, terumbu karang didominasi oleh karang dari jenis Acropora, Poecilopora, dan Heliopora. Selain penutupan karang yang tinggi, wilayah pesisir timur Pulau Weh juga memiliki keanekaragaman karang yang tinggi. Ya, sebenarnya biodiversity di sini sangat tinggi dan sangat bagus. Bahkan hampir 40% keragaman terumbu karang di Sabang ada di kawasan ini, menurut jurnal penelitian itu. Tapi ya kondisi hari ini sudah mengalami banyak penurunan. Memang bukan hanya pariwisata, tapi juga ya kita garis bawahi tadi global warming, pemanasan global. Tapi karena memang yang bergerak di sini industri pariwisata dan juga nelayan, yang lebih banyak merusak itu terus terang mungkin dari sisi pariwisata. Artinya bukan berarti pariwisata itu buruk, tapi gimana caranya kita sinergikan aktivitas pariwisata dan upaya menjaga atau yang biasanya disebut ekowisata, supaya pariwisata di sini tetap sustain, tetap ada dan juga memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat sekitar. Di Desa Wisata Iboh, Kecamatan Sukamakmur, Sabang, merupakan salah satu lokasi wisata yang menjadi tujuan pengunjung selain ke kilometer 0 Indonesia. Potensi terumbu karang menjadi incaran wisatawan untuk diving dan snorkeling. Pelaku wisata pun mampu menopang hidup melalui sektor pariwisata. Seperti Nadia Tirta, perempuan yang masih berusia 25 tahun ini sudah dekat dengan laut sejak ia kecil. Lahir di pesisir Pulau Weh, Sabang, ia kini sudah memiliki resort hingga lisensi untuk memandu wisatawan yang ingin menyelam. Namun tak hanya meraup rupiah dari sektor wisata, Nadia rela mengeluarkan uang pribadi untuk menjaga terumbu karang di kawasan tersebut yang terancam punah. Dengan metode spider web, Nadia bersama teman-temannya merehabilitasi karang yang rusak, menghidupkan kembali ekosistem laut dan mengembalikan harapan bagi nelayan serta masa depan ekowisata Sabang. Nadia mewarisi semangat konservasi dari mendiang ayahnya, mengubah keputusasaan menjadi aksi nyata.
Sejak 2019, ia menciptakan rumah baru bagi karang yang rusak. Ini adalah upaya yang dimulai oleh keluarganya setelah bencana tsunami Aceh. Prosesnya tidak sederhana. Mereka merangkai besi menjadi modul berbentuk jaring laba-laba, melapisnya dengan resin anti karat, lalu menaburi pasir laut agar bibit karang dapat menempel dan tumbuh. Jadi pada fantasi ini kita menggunakan metode web spider, itu jaring laba-laba, di mana media yang dipakai yang digunakan adalah dari rangka besi. Kita menggunakan besi R10 agar kokoh, kemudian kita las menyerupai rangka laba-laba, jaring laba-laba. Nah, untuk pada saat proses peletak penanamannya itu, media ini kita bawa ke Pulau Rubiah menggunakan bot. Kita dari pantai depan Dev Center ya tidak terlalu jauh untuk ke Pulau Rubiah. Hanya tidak sampai dalam 2 menit. Seperti itu. Media kita bawa, kita letakkan ke dalam laut, bantu oleh para divers, karena media kita banyak. Nah, kemudian sampai di bawah kita susun terlebih dahulu, kemudian baru bibit karang yang sudah kita ambil, kita letakkan ke rangka, kemudian baru kita kabel tis, kita ikat dengan kabel tis. Nah, sisa kabel tis kan ada tuh yang ujungnya, itu kita potong agar tidak kemirisan. Setelah siap, modul-modul ini dibawa ke dasar laut Iboh dengan kedalaman 8 hingga 10 meter. Bibit karang lokal yang diambil tak jauh dari lokasi penanaman kemudian diikat satu persatu pada modul besi. Pemantauan transplantasi dilakukan secara berkala, yaitu 1, 3, 6 bulan, dan 1 tahun pasca penempatan modul. Namun, tingkat keberhasilan hidup karang belum terukur akibat fenomena bleaching akibat kenaikan suhu laut tahun lalu. Data penelitian dari Universitas Syah Kuala dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh menunjukkan tutupan karang hidup di beberapa titik perairan Sabang masih berkisar antara 40 hingga 65%, tergolong sedang hingga baik. Namun di lokasi lain, terutama di sekitar pantai wisata, tutupan karang hidup menurun hingga di bawah 30% akibat tekanan aktivitas manusia. Ya, nah ini kan tadi saya katakan kan faktor kerusakannya tadi ada 2 kan, ada alami sama manusia ya. Nah kalau kita di Indonesia itu salah satu faktor terbesar itu manusia. Nah, yang paling mungkin kita intervensi ini manusianya. Jadi mungkin mengurangi tadi misalnya penggunaan alat tangkap yang merusak gitu kan. Karena ikan karang ini kan ikan-ikan mahal. Jadi tadi kan terumbu karang dia ada ikan-ikan yang hidup di sana itu ikan-ikan mahal biasanya, ikan kerapu, ikan kakap, ikan target nelayan. Nah, biasanya untuk nangkap kita dipakai cara yang tidak ramah lingkungan tadi. Nah, kalau kita bisa memberikan alternatifnya, cara tangkapnya jangan lagi pakai alat tangkap yang merusak. Itu ya, jadi kita bisa menangkap ikan tapi dengan tidak merusak karang ya. Jadi faktor manusia ini kita harus lebih kurangi lah kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Tapi kalau yang alam tadi juga ada, nah yang paling masif kerusakan dari alam itu yang tadi perubahan iklim, pemanasan global. Jadi kalau itu kayaknya agak susah kita cegah secara lokal ya. Cegahnya harus secara global. Jadi misalkan penyebab pemanasan global itu kan polusi ya misalnya kan, terus juga efek rumah kaca gitu kan. Nah itu kan nggak bisa cuma orang Banda Aceh ya atau orang Sabang aja, itu kan harus seluruh dunia. Nah, jadi kalau itu kita bisa mengurangi itu, karang ini bisa bertahan, bisa hidup lebih lama lah. Risiko besar memang bisa menjadi keuntungan yang besar di baliknya. Namun kegigihan Nadia dan teman-teman pelaku pariwisata di Pulau Weh menggerakkan Pertamina untuk hadir dengan program CSR-nya. Harapannya sederhana, merawat bersama surga di ujung barat Indonesia untuk masa depan negeri. Dan kita juga melihat bahwa di sini ada potensi dari riset tersebut, ada potensi terumbu karang yang sangat bagus untuk kita jadikan bagian dari konservasi. Selain itu sekitar
20 tahun yang lalu kan di sini juga terimbas dari tsunami yang tentunya juga berdampak pada terumbu karang yang ada di dalam laut. Kita mencoba menjadi bagian dari pemulihan terumbu karang yang terdampak tersebut. Harapannya dengan kita ikut melestarikan terumbu karang di garis terluar Indonesia ini, kita juga bisa turut melestarikan terumbu karang yang ada di lokasi-lokasi lainnya. Wisata bahari menjadi salah satu sektor pariwisata yang paling dikenal di Pulau Sabang. Kekayaan alam hingga bawah lautnya mampu membawa nama Kilometer 0 Indonesia ke pelosok negeri hingga mancanegara. Sosok seperti Nadia dan teman-temannya menjadi objek penting masa depan surga di ujung barat Indonesia. Apalagi hadirnya peran pemerintah di dalamnya yang mendukung hal-hal positif yang dilakukan generasi muda dari ujung barat Indonesia. Syahril, Kompas TV, Sabang, Aceh. Saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Kompas Aceh hari ini. Anda bisa menyimak dan Kompas TV Aceh setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat atau siaran ke channel YouTube di Kompas TV Aceh Independen Terpercaya. Saya Rizka Devi mewakili tim redaksi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.